Selamat datang kembali di Jejak Pemikiran, tempat kita merenungi berbagai sisi kehidupan di era modern ini. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa hubungan percintaan di zaman sekarang seringkali terasa dimulai hanya dengan sebuah notifikasi dan bisa berakhir begitu saja, bahkan tanpa sepatah kata perpisahan yang jelas, melainkan hanya lewat unggahan story yang samar? Fenomena ini, cinta lewat chat, putus lewat story, bukan sekadar judul yang menarik. Ia adalah cerminan dari pergeseran fundamental dalam cara kita, sebagai manusia modern, menjalin dan mengakhiri ikatan emosional. Hari ini, kita akan membedah lebih dalam bagaimana teknologi telah membentuk ulang lanskap percintaan kita, dari getaran pertama di ponsel hingga unfollow terakhir di media sosial. Bagian 1. Awal mula digital. Ketika koneksi berawal dari layar. Dulu, pertemuan seringkali terjadi secara organik, di sekolah, tempat kerja, komunitas, atau dikenalkan teman. Ada proses pengamatan langsung, membaca bahasa tubuh, mendengar intonasi suara. Sekarang, pintu perkenalan seringkali terbuka melalui aplikasi kencan, pesan langsung di media sosial, atau komentar di unggahan seseorang. Teknologi menawarkan kemudahan akses yang belum pernah ada sebelumnya. Kita bisa terhubung dengan ratusan, bahkan ribuan orang, hanya dengan beberapa ketukan jari. Namun, kemudahan ini datang dengan konsekuensi. Profil yang kita lihat adalah versi terkurasi dari diri seseorang. Komunikasi awal melalui teks menghilangkan nuansa penting seperti nada suara, ekspresi wajah, dan energi interpersonal yang hanya bisa dirasakan saat bertatap muka. Kita membangun kesan awal berdasarkan kata-kata yang tertulis, emoji yang dipilih, dan foto profil yang mungkin sudah melalui berbagai filter. Intensitas bisa terbangun dengan cepat melalui percakapan daring yang berlangsung terus-menerus, menciptakan ilusi kedekatan yang mungkin belum tentu berakar kuat di dunia nyata. Hubungan yang terasa begitu dalam di ruang chat terkadang terasa canggung atau bahkan berbeda saat akhirnya bertemu langsung. Bagian 2. Menjalani hubungan di era notifikasi konstan. Setelah hubungan dimulai, teknologi terus memainkan peran sentral. Komunikasi utama berjalan lewat aplikasi pesan instan. Kabar baiknya, kita bisa terus terhubung meski terpisah jarak. Kita bisa berbagi momen seketika melalui foto atau video call. Namun, di sisi lain, perilaku kita dalam berkomunikasi pun berubah. Komunikasi menjadi lebih singkat, lebih mengandalkan emoji atau stiker untuk menyampaikan perasaan, dan seringkali terjadi di sela-sela aktivitas lain. Ekspektasi balasan cepat bisa menimbulkan kecemasan atau kesalahpahaman jika tidak terpenuhi. Budaya instan merembes ke dalam ekspektasi hubungan. Kita menginginkan kepastian instan, perhatian instan, bahkan solusi instan untuk masalah. Konflik pun seringkali ditangani secara berbeda. Alih-alih percakapan tatap muka yang mungkin sulit, banyak yang memilih menyelesaikannya atau justru menghindarinya melalui teks. Ini bisa mengurangi ketidaknyamanan konfrontasi langsung, tetapi seringkali juga mengurangi kedalaman pemahaman dan empati. Menyampaikan ketidaksetujuan atau kekecewaan lewat teks bisa terasa lebih mudah, namun risiko salah tafsir sangat tinggi. Bagian 3. Akar penyebab perubahan lanskap percintaan. Mengapa fenomena ini begitu marak? Ada beberapa faktor penyebab yang saling terkait. Kemudahan akses dan pilihan melimpah. Platform digital menyajikan ilusi pilihan tak terbatas. Jika satu hubungan terasa sulit atau tidak memuaskan, rasanya lebih mudah untuk beralih ke pilihan lain yang hanya sejauh beberapa gesekan jari. Ini bisa mengurangi komitmen dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hubungan. Budaya instan. Kita terbiasa dengan gratifikasi instan dalam banyak aspek kehidupan. Informasi, hiburan, belanja. Ekspektasi ini meluas ke hubungan, di mana kesabaran untuk membangun fondasi yang kuat terkadang terkikis. Ketakutan terhadap konfrontasi dan kerentanan.
Komunikasi digital memungkinkan kita untuk menjaga jarak emosional. Menghadapi konflik atau penolakan secara langsung membutuhkan keberanian dan kerentanan. Layar gawai menjadi semacam perisai yang nyaman untuk menghindari percakapan yang sulit dan menyakitkan, baik saat menjalani maupun mengakhiri hubungan. Inilah mengapa ghosting, menghilang tanpa penjelasan, menjadi begitu umum. Efek algoritma dan performa media sosial. Media sosial seringkali menampilkan citra hubungan yang ideal dan tanpa celah. Algoritma dapat memperkuat pandangan ini, menciptakan tekanan untuk menampilkan hubungan yang sempurna. Selain itu, media sosial juga menjadi panggung untuk mengekspresikan perasaan secara tidak langsung, seperti curhat terselubung atau sindiran melalui story, sebagai cara berkomunikasi atau justru miskomunikasi tentang kondisi hubungan. Mengakhiri hubungan pun seringkali ditandai dengan tindakan digital, unfollow, blokir, atau menghapus foto bersama. Bagian 4. Dampak emosional di balik layar. Pergeseran ini membawa dampak emosional yang signifikan, terutama bagi generasi muda yang tumbuh besar di tengah pusaran teknologi ini. Hubungan menjadi lebih rapuh. Kemudahan untuk memulai dan mengakhiri hubungan secara digital dapat menciptakan siklus hubungan jangka pendek yang kurang mendalam. Komitmen terasa lebih cair dan mudah goyah. Komunikasi menjadi dangkal. Ketergantungan pada teks dan komunikasi asinkron dapat menghambat kemampuan untuk berkomunikasi secara mendalam, membaca nuansa emosional, dan berempati secara langsung. Luka digital yang membekas, di-ghosting, diputus melalui pesan singkat, atau melihat mantan pasangan move on dengan cepat di media sosial dapat meninggalkan luka emosional yang nyata. Ketiadaan penutupan, closure, yang jelas seringkali memperpanjang proses pemulihan. Muncul kecemasan baru terkait status online, waktu last seen, atau siapa yang dilihat di story. Kita menjadi generasi yang terhubung secara konstan, namun ironisnya, mungkin juga merasa lebih kesepian dan kesulitan membangun koneksi manusiawi yang otentik dan tahan lama. Bagian 5. Menuju kebijaksanaan relasi di era digital. Teknologi hanyalah alat. Ia tidak baik atau buruk secara inheren. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa menavigasi lanskap cinta digital ini dengan lebih sehat. Kesadaran diri, self-awareness. Kenali pola perilaku digital Anda sendiri. Apakah Anda cenderung menghindari konfrontasi? Apakah Anda mudah terpengaruh oleh apa yang Anda lihat di media sosial? Memahami diri sendiri adalah langkah pertama. Komunikasi sadar, conscious communication. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, usahakan untuk memprioritaskan komunikasi yang jelas, jujur, dan empatik. Jika memungkinkan, pilih percakapan suara atau video call untuk isu-isu penting, atau bahkan lebih baik, tatap muka. Seimbangkan dunia maya dan nyata. Jangan biarkan hubungan hanya hidup di ruang digital. Investasikan waktu dan energi untuk membangun pengalaman bersama di dunia nyata. Koneksi fisik dan momen bersama tanpa distraksi gawai sangatlah berharga. Tetapkan batasan sehat. Tidak perlu selalu online atau merespons seketika. Tetapkan batasan penggunaan media sosial dan ekspektasi komunikasi dalam hubungan Anda. Hargai kejujuran dan keberanian. Meskipun sulit, mengakhiri hubungan dengan percakapan yang jujur dan penuh hormat, jika situasi memungkinkan dan aman, adalah bentuk penghargaan terhadap waktu dan perasaan yang pernah dibagikan. Ini memberikan penutupan yang lebih sehat bagi kedua belah pihak dibandingkan menghilang atau sindiran di story. Cinta di era digital adalah realitas kita. Ia membawa kemudahan sekaligus tantangan baru. Memulai hubungan lewat notifikasi dan mengakhirinya lewat story. Mungkin terasa efisien, tetapi kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah cara ini membangun hubungan yang kita dambakan? Hubungan yang kuat, mendalam, dan bermakna.
Teknologi akan terus berkembang, tetapi esensi kebutuhan manusia untuk terhubung secara otentik tetap sama. Semoga kita bisa menjadi generasi yang lebih bijak dalam menggunakan teknologi, tidak hanya untuk mencari cinta, tetapi juga untuk merawatnya dengan penuh kesadaran dan penghargaan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami fenomena cinta lewat chat, putus lewat story ini? Apa pengalaman atau pandangan Anda tentang hubungan di era digital? Saya sangat ingin mendengar cerita dan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menyimak jejak pemikiran hari ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di perenungan berikutnya.